Selamat pagi anak-anak hebat yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Jumat Religi Katolik pada pagi hari ini. Silakan anak-anak dipersiapkan dulu Alkitabnya masing-masing untuk kita bersama merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 46. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam, kepala, dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita renungkan bersama sabda Tuhan pada hari ini. Dalam bacaan kitab suci dikisahkan Yesus datang ke bait Allah dan ternyata melihat banyak orang berjualan di sekitar bait Allah. Dan Yesus melihat ada kekeliruan. Seharusnya bait Allah itu tempat beribadat atau beribadah kepada Tuhan, tetapi disalahgunakan untuk berjualan, untuk mencari keuntungan pribadi, untuk mencari kesenangan sendiri. Ini yang mau dikritik oleh Yesus. Bahkan Yesus benar-benar marah sampai mengusir para pedagang. Pada bacaan kitab suci di Injil yang lain dikisahkan sampai Tuhan Yesus mengobrak-abrik lapak atau tempat orang berjualan di situ. Karena Yesus merasa kesal, jengkel, marah
Karena rumah yang seharusnya untuk berdoa tapi digunakan untuk berjualan. Dan Yesus mengatakan, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Penyamun itu artinya perampok, ya, merampas. Ya, maka Yesus menggambarkan seperti itu. Jadi seharusnya untuk berdoa kok untuk berjualan, berarti merampas fungsinya tidak tepat. Ya. Jadi orang-orang itu dimarahi oleh Yesus. Nah, ini gambarannya. Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di sekitar Bait Allah. Nah, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini berpesan untuk kita semua agar kita menggunakan segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan itu dengan sebagaimana mestinya. Dan jangan lupa bersyukur. Dalam hal ini juga ketika kita ke gereja, waktu mengikuti sakramen Ekaristi. Apa yang seharusnya kita lakukan? Bagaimana yang tepat? Itu yang harus dilakukan. Di gereja jangan sampai waktu Ekaristi bermain HP, ngobrol dengan teman sebelahnya, tidak fokus atau konsentrasi pada ibadat, tapi pikiran kemana-mana. Oh, di rumah ada apa? Oh, nanti makan enak apa? Oh, nanti ketemu teman di mana, dan sebagainya. Jadi banyak hal yang mengganggu di pikiran sehingga tidak fokus atau tidak konsentrasi ketika ibadat. Ini sebenarnya yang mau diingatkan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang mengganggu ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Maka penting sekali ketika menghadap Tuhan, terutama di gereja, itu fokus. Seperti kita akan berbicara atau ngobrol dengan orang lain kan harus melihat orang yang diajak bicara. Nah, itu sopan, itu bentuk menghargai orang lain. Nah, ketika di gereja itu mengikuti perjamuan Ekaristi, perjamuan Tuhan Yesus sendiri, maka fokus pada kegiatan Ekaristi itu atau perjamuan Ekaristi itu. Dan fokus bersyukur karena Tuhan sudah memberi banyak hal dalam hidup kita. Itu anak-anak pesan kitab suci. Jangan lupa kita menggunakan apa yang diberikan oleh Tuhan sebagaimana mestinya, dan jangan lupa bersyukur. Dan ada tambahan lagi anak-anak, tubuh kita itu juga bait Allah, tempat Tuhan seharusnya diterima ya dalam diri kita. Maka jaga dan rawat tubuh kita sebaik-baiknya. Kemudian tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita digunakan untuk hal-hal yang baik. Jadi mensucikan tubuh kita, sering mengikuti Ekaristi, sering mengasihi sesama, sering menolong
orang lain dengan tangan kita, sering mengantar atau membantu orang lain menuju ke tempat yang baik dengan kaki kita, membantu orang lain dengan otak pikiran kita. Nah, ini tubuh kita digunakan untuk hal-hal yang baik dan berusaha untuk layak sebagai bait Allah atau bait Tuhan sendiri, tempat Tuhan bersemayam. Maka kita diharapkan setiap hari berusaha terus-menerus mensucikan diri dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian anak-anak, renungan Jumat Religi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Terima kasih, tetap semangat, berkah dalam